Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 27 Oktober 2021 sampai dengan besok 28 Oktober 2021. Jadi seperti biasanya saya akan membahas analisa saham harian. Semua totalnya sahamnya ada 16 saham ya. Jadi ini bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti dilanjutkan dengan bagian kedua ya. Linknya untuk bagian kedua saya cantumkan di video deskripsi di bawah ini ya. Oke, saya bahas langsung SMGR ya. Jadi SMGR ini kalau dari saya sendiri ya, saya sebelumnya sudah punya tapi sudah kena jual, kena trailing stop ya. Tapi saya belum buyback untuk SMGR ya. Jadi sementara saya masih wait and see. Memang hari ini dia rebound ya. Jadi yang mau buy untuk SMGR sebenarnya sih kalau kita perhatikan dari gambar garis-garisnya Fibonacci retracement-nya, dia itu masih primary trend-nya ya. Kalau kita bicara mengenai primary trend, dia masih downtrend karena dia masih berada di bawahnya Fibonacci retracement 38,2% ya. Di sini angkanya sekitar 9.700-an ya. Jadi selama di bawah itu dia sebenarnya masih cenderung downtrend. Kalau secondary trend-nya ya, ini kan dia sideways sebelumnya kemudian naik koreksi ya. Jadi intinya sekarang ini dia sebenarnya masih sideways ya. Areanya kurang lebih sekitar 8.400 sampai 9.100. Jadi yang sudah punya untuk SMGR pasang aja trailing stopnya di 8575 dan 8400. Memang di sini garisnya ada 8725 ya. Jadi kalau pasang sekarang kan langsung jual berarti ya. Nah, jadi yang belum pasang trailing stop atau stop loss ya pasang aja di 8575 dan 8400. Memang kalau kita perhatikan di sini ya, sebelumnya kalau kita perhatikan dia turun, kemudian dia turun di bawahnya 8400 ya, lower low, kemudian dia berhasil naik lagi ya. Jadi intinya di sini kalau dia berhasil rebound lagi ke atas 8400 ya, sebenarnya dia masih ada peluang lagi untuk naik ke atas 9600 ke atas ya, seperti itu ya. Masih ada peluang. Memang di sini sebelumnya dia gagal ya. Di sini kalau kita lihat swing high-nya sampai 9600 tanggal 23 Agustus, kemudian dia gagal turun ya, cenderung koreksi lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan di sini ya. Nah, apakah ini bakalan nasibnya juga sama Pak Sunar? Belum tentu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya memang area kurang lebih 9400 sampai dengan 9600 adalah area resistennya. Jadi resisten itu bukan berarti dia bakalan turun lagi, enggak ya, seperti itu ya. Memang kadang-kadang ya sudah naik tinggi 2-3 hari ternyata dia koreksi lagi berhari-hari atau sideways ya. Sebenarnya sih masih cukup wajar, tapi ini masih primary trendnya masih downtrend. Jadi kalau kita mau buy boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 8575 dan 8400. Belinya bertahap aja ya. Kalau dia naik lagi ke atas 8925 tambah lagi, naik ke atas 9100 tambah lagi ya. Kalau berhasil naik ke atas 9400 tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk SMGR. Jadi menurut saya sih belinya bertahap aja, tidak perlu terlalu agresif ya. Memang di sini asing mulai jualan di sini ya untuk SMGR. Tapi kita jangan lihat asingnya, kita fokusnya di pergerakan harganya saja ya. Seperti itu kurang lebih cukup ya. Berikutnya MDKA. Jadi MDKA memang dia cenderung konsolidasi ya, saya sudah bahas sebelumnya ya. 3100 ini adalah area untuk buy on weakness. Jadi ini kan belum kena Mas Sunar. Kira-kira boleh buy sekarang nggak? Mau buy sekarang silakan pasang stop lossnya di 3100 dan 3030. Itu untuk MDKA. Jadi selama bertahan di atas 3100 dia masih cukup bagus ya. Ini uptrendnya masih cukup bagus. Kalau mau tambah lagi, kalau dia naik lagi ke atas 3300 ya, saya sudah gambarkan garisnya. Tambah lagi, naik ke atas 3400, tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk MDKA. Jadi istilahnya sini dia masih cenderung konsolidasi ya di area uptrendnya. Jadi masih cukup wajar lah. Kalau mau banyak nyicil istilahnya ya atau buy on weakness sekarang boleh-boleh saja ya. Atau tunggu kalau dia memang benar-benar tes 3100, kalau dia turun di bawahnya ya. Kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 3100 barusan kita buy. Kalau belum ya kita jangan dulu ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk friend. Jadi friend ini memang sebelumnya saya tarik garis Fibonacci retracement yang tadi swing low di sini dan swing high-nya ya. Itu 61,8% ya. Fibonacci retracement-nya sekitar area 99 lah. Angka tepatnya di 96,46 ya. Jadi hari ini sudah berhasil rebound lagi Pak Sunar. Apakah dia bakalan naik lagi ya? Jadi untuk friend ini kalau mau buy on weakness sekarang boleh saja pasang stop lossnya di 9. Di sini saya gambarkan 95 ya. 95 sampai dengan 92. Itu stop lossnya kalau mau beli sekarang. Belinya bertahap aja, naik ke atas 100 tambah lagi, naik ke atas 110 tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif karena ini kecenderungannya masih downtrend ya.
Walaupun ini kalau kita tarik garis istilahnya trend line-nya yang ke bawah ya. Di sini ya kita lihat coba kayak garisnya ya. Nah, ini memang dia sudah breakout ke atas ya seperti itu ya. Apalagi di Fibonacci retracement 1,8% sudah di atasnya ya. Kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, bertahap aja. Naik lagi ke atas 100, tambah lagi, naik ke atas 110, tambah lagi. Kalau mau tambah lagi tengah-tengahnya ya pakai acuan ini aja ya, 105 ya, kurang lebih ya. Jadi kalau naik ke atas 105, kalau mau tambah lagi silahkan ya untuk friend ya. Naik lagi ke atas 110, tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja. Kalau sudah di atas 110, mungkin mau tambah lagi di 113 atau 119 silahkan ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Memang untuk friend ini ya, kalau dia sudah mulai naik, dia bisa naik lagi, masih bisa tinggi lagi, bisa ya. Kalau kita lihat di sini 3 ya, ini 3 dia masih bisa lagi naik tinggi ya. Jadi peluangnya masih ada, kurang lebih cukup ya untuk friend. Berikutnya KLBF. Hari ini kan sudah tembus 1580 ke atas. Jadi sudah saya sebutkan, kalau yang mau buy up atau average up silahkan ya, atau yang buy high sell higher ya. Kalau belum punya, kalau mau buy sekarang silahkan pasang stop lossnya di 1580 dan 1540. Kalau mau tambah lagi atau average up atau buy up, nanti tunggu kalau naik lagi ke atas 1635, tambah lagi, naik ke atas 1695, tambah lagi, dan seterusnya ya. Jadi sejauh ini uptrendnya untuk KLBF masih cukup bagus. Area buy on weakness saya sebutkan sebelumnya 1380. Kalau yang rajin nonton mencatat ya pasti sudah dapat ya. Misalnya kalau sekarang Mas Sunar, apakah buy on weakness masih tetap di 1380? Enggak ya. Kalau mau buy on weakness tunggu aja di 1485. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya 1485, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau naik ke atas 1485. Kalau dia belum rebound ya jangan beli. Karena kemungkinan kalau masih turun di bawahnya 1485 ya dia testing lagi 1380 ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Ya kalau naik lagi ke atas 1635 tambah lagi dan seterusnya. Sejauh ini uptrendnya KLBF masih cukup bagus. Saya terus terang juga punya KLBF ya, tapi untuk average-nya sebentar saya sebutkan ya. Average-nya KLBF saya di 1413. Jadi profitnya masih lumayan ya, 2 digit ya. Ini yang profit kedua. Jadi sebelumnya sebenarnya saya sudah buy di bawah ya. Ketika waktu itu saya memberikan analisa saham untuk investasi ya. Ini gambar weekly-nya ya yang saya lihatkan di sini ya. Ini 1635 hampir tercapai ya. Jadi kalau Anda ke halaman utama saham profit ya, channel utamanya youtube.com, kemudian garis miring saham profit, di playlist yang keempat itu ada analisa saham untuk investasi untuk tahun 2022 ya. Jadi silakan Anda cek di sana untuk playlistnya, beberapa saham yang memungkinkan ya. Memang hanya 3 saham, tapi kok masih belum ditambah lagi untuk tahun 2022. Rencananya nanti tanggal 13 ini ya, tanggal 13 November itu saya akan mengadakan market outlook atau pilihan saham-saham yang bagus untuk tahun 2022 ya. Sekitar 13 November, jangan lupa nanti diinformasikan lebih lanjut mengenai pengumumannya ya. Jadi nanti saya umumkan di market outlook ya, kira-kira saham apa yang masih bagus untuk buy sekarang akhir tahun sampai jualnya awal tahun depan ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah untuk KLBF ya. Berikutnya untuk MTDL. Jadi MTDL ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya bahas ya, MTDL ya. Sebentar saya lihat dulu. Memang cukup lama ya, saya itu bahasnya terakhir analisa saham harian untuk 9 September ya waktu itu ya. Jadi lebih dari 1 bulan yang lalu. Nah ini dia tiba-tiba breakout. Sebenarnya sih garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi yang rajin nonton mencatat ya, ini harusnya sudah lumayan profitnya ya. Karena ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kalau dia masih breakout hari ini ya 3.300, dia peluang untuk mencapai target Fibonacci extension 261,8%, dan berikutnya adalah sekitar ini ya, alia ini memang koma ya 4586 ya. Karena ini saya tarik garis dari sebentar, saya tarik garisnya di mana ya, jauh banget ke belakang ya. Oh, kelihatannya nggak dilihat dari kiri ya. Jadi ini saya ukur ketinggiannya ini ya, rounding bottom ya. Saya kira-kira ya sekitar 4.500 saya. Jadi kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya memang di 4.000 ya. Kalau dia turun banyak harusnya sudah jual dulu atau take profit sebagian. Nah kalau misalnya belum pasang trailing stop ya pasang aja di 3.000. Bentar saya lihat kan. Di sini kalau kita lihat di hourly-nya ya, ini kita bisa pakai acuan yang di sini ya, low-nya yang hourly yang 3780. Jadi pasang aja trailing stopnya di 3780 kalau yang sudah punya ya. Kalau turun di bawahnya itu lebih baik sih jual dulu ya.
Kalau mau buyback ya kalau dia berhasil naik ke atas 4.000 ya. Jadi yang belum punya ada dua pilihan. Kalau mau buy on weakness lagi tunggu di area 3.300. Artinya kalau dia misalnya koreksi ya saya nggak mendoakan turun, mudah-mudahan masih bisa naik. Kalau dia koreksi di bawah 3.300, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Naik ke atas 3.400 tambah lagi, naik ke atas 3.500 tambah lagi dan seterusnya. Jadi setiap kelipatan 100 rupiah aja ya. Saya nggak gambarkan garis-garisnya karena terlalu dekat nanti nggak kebaca ya angkanya. Seperti itu ya. Jadi setiap kelipatan 100 rupiah tambah. Mulai dari kalau dia naik ke atas 3.300. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 3.300 masih turun ya. Jangan buy ya. Karena ada kemungkinan dia testing lagi 2510. Jadi lumayan dalam. Buy on weakness bukan berarti turun langsung buy enggak ya. Tunggu kalau dia rebound atau mantul ya. Seperti itu ya. Kalau yang mau buy high sell higher ya, naik ke atas 4.000 buy, naik lagi ke atas 4.100 tambah lagi dan seterusnya ya. Setiap lipatan 100 target price-nya di 4.500 ya. Kurang lebih seperti itu. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Santai aja. Ini pembelian asing memang tajam ya. Saya nggak tahu kenaikannya kenapa. Katanya sih terakhir cuma bilang kekurangan pasokan chip ya atau laptop ya. Tapi kinerjanya malah dia naik ya. Ya nggak pasti lah ya seperti itu ya. Kita fokusnya di pergerakan harganya saja. Kurang lebih cukup untuk MDDL. Berikutnya untuk Harum. Ini yang area buy on weakness sudah saya sebutkan ya. Ini saya tinggal perpanjang aja 7550 ya sebelumnya ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy harusnya sudah buy ya. Naik ke atas 7.700 tambah lagi, naik ke atas 7.900 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi yang sudah punya tinggal pasang aja trailing stopnya. Kalau misalnya belum pasang ya pasang aja di 8.000 dan 7.900. Itu untuk trailing stopnya. Kalau yang mau buy tunggu di buy on weakness 7550. Kalau dia rebound lagi ya kita buy ya. Siapa tahu dikasih koreksi kemudian rebound lagi ya, saya nggak mendoakan koreksi enggak ya. Kalau yang mau buy high sell higher ya tunggu aja naik ke atas 8.500 tambah lagi ya atau buy ya. Naik lagi ke atas 8.600 tambah lagi dan seterusnya. Target berikutnya 9.000, 9.300 dan 9.575. Itu kurang lebih garis-garisnya untuk Harum. Jadi kelipatan 100 saja ya setelah 8.500. Kalau mau buy high sell higher buy, tambah lagi kalau dia naik ke atas 8.600 dan seterusnya ya. Memang ini istilahnya konsolidasi di area uptrendnya ya, sideways-nya lebar ya, 7.500-an sampai dengan 9.575. Ya kurang lebih cukup lah ya untuk Harum ya. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya kalau sudah beli ya. Oke, berikutnya untuk Trim. Trim Mega ini memang garis-garisnya sudah pernah saya kasih ya. Naik ke atas 400 tambah lagi, naik ke atas 440 tambah lagi. Loh, ternyata sesi satu break kok dia turun pas sebenarnya koreksinya masih cukup wajar ya selama dia masih di atas 400. Jadi pasang aja trailing stopnya di 400 dan 360. Kalau misalnya mau buy on weakness ya tunggu aja di 320 ya. Artinya kalau dia misalnya ya koreksi ya saya nggak doakan koreksi, mudah-mudahan masih naik koreksi ke 320, kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 320 barusan kita buy. Naik ke atas 360 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi garis-garisnya ini itu acuan average up dan juga target price-nya. Ini target price terdekatnya berikutnya di 500 ya. Kalau mau buy high sell higher ya, kalau belum punya ya silakan. Tapi lebih baik tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 440 ya kita buy ya. Kemudian tambah lagi setiap pelipatan 20 rupiah atau 10 rupiah ya. Jadi naik ke atas 450 atau 460 kita tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk Trim ya. Mudah-mudahan aja masih lancar ya untuk Trim ya. Tapi sejauh ini memang dia kalau kita perhatikan ya dia berusaha untuk breakout lagi ke atas ya. Jadi masih mungkin nggak mas breakout ke atas 500. Kemungkinan masih ada ya karena sebelumnya di sini dia naik kemudian sideways lama breakout sideways turun koreksi naik, ini cenderung sideways. Kalau dia breakout lagi ya dia masih bisa aja naik lagi sampai 500 atau 600 ya. Jadi terdekatnya ya 500 lah, itu yang paling realistis ya. Oke, berikutnya untuk Bank. Bank ini terus terang masih downtrend ya, karena saya tarik sebelumnya swing low di sini dan swing high-nya itu dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya dari jalur uptrend sebelumnya. Jadi kalau selama di bawah 2650 sana saya memang tunggu ya, wait and see ya. Walaupun hari ini mulai rebound ya, bertahan di atas 2420 ya masih cukup bagus ya. Yang sudah punya jangan lupa stop loss-nya saya sudah sebutkan kemarin ya. Bukan kemarin, maksud saya kemarin kan saya nggak bikin video ya karena ada kegiatan. Jadi hari Senin ya kalau nggak salah ya. Itu saya sudah sebutkan analisanya. Jadi pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 2420, 2280 dan 2200. Ini masih berusaha untuk breakout lagi ke atas 2650. Yang belum buy lebih baik tunggu aja lah kalau dia naik ke atas 2650 ya, lebih aman ya. Kalau mau spekulasi
curi start sekarang ya pasang stop lossnya 2420 dan 2280 ya, kurang lebih untuk bank. Seperti itu ya. Memang ini jalurnya masih downtrend ya, ini sudah saya gambarkan panahnya sebelumnya ya. Kalau saya perpanjang ini masih arahnya masih ke bawah, jadi kita jangan terlalu agresif, belinya bertahap aja, santai aja ya. Dikasih kesempatan kok ya, jadi jangan terlalu berpikiran wah beli sekarang mumpung masih murah, jangan ya, karena masih resiko ya. Kalaupun mau ya sedikit aja bertahap ya. Oke, kurang lebih cukup ini untuk bagian pertama, ada 8 saham. Seperti biasanya, yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, bantu like. Kalau ada saran, pertanyaan, atau komentar ya, walaupun nggak ada saran, nggak ada pertanyaan ya, mungkin kalau berminat bantu ya tulis komentar lah, mungkin sekedar say thank you atau say halo dan sebagainya, seperti itu ya. Kurang lebih sekian. Seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat ya, yang paling penting, kemudian damai dan sejahtera selalu ya, amin. Terima kasih banyak.